Vintage is a term to represent or describe all items or items from the past that are usually high in quality. Dating back to 100 years ago, vintage is commonly associated with furniture, artwork, and fashion items. Despite the trend of modern stuffs, the loyalists will always turn to vintage items, one of which is Lutfi Hasan, a vintage hobbyist turned vintage furniture seller. Jakarta Vintage itu dimulai dari hobi. Secara tidak sengaja menjadi bisnis setahun kemudian, 2011. Saya mulai bikin blog. Ya, blognya Jakarta Vintage namanya. Itu isinya adalah perjalanan saya ke toko-toko loak, ke pasar antik, ya, pasar loak, toko antik, toko-toko mebel tua, kayak gitu. Nah, terus dari situ banyak yang baca. Akhirnya saya terus diminta jadi kurator. Kurator untuk vintage auction gitu. Auction, lelang untuk barang-barang vintage. Akhirnya menjadi bisnis karena ada yang bilang, lu kenapa nggak jualan aja gitu, kenapa nggak ini Jakarta Vintage jadi label aja, label furniture. Jadi memang tidak sengaja dan tidak direncanakan untuk menjadi bisnis gitu, emang dari hobi aja. Located in Cinere, Depok, Jakarta Vintage is an old-style building with a cafe inside called Radius 3 kilometers. Although the coffee shop no longer operates, Lutfi Hasan's furniture business is still up and running. Nama Jakarta Vintage itu waktu itu kita ada tim ya di kantor, di studio gitu. Ada orang kreatif yang mengusulkan, oh ini aja namanya Jakarta Vintage gitu. Memang ini tim dari studio saya yang ngasih Jakarta Vintage katanya, kayaknya lucu gitu. What made Lutfi turn his hobby into a business? Pertama kalau secara personal saya kalau melihat misalnya mebel tahun 70-an, tahun 60-an gitu, itu mengingatkan saya pada masa kecil. Jadi saya growing up dengan barang-barang seperti itu. Jadi ada kesan nostalgia gitu ya. Jadi ada kesan, oh ini kayak waktu kita masih kecil gitu kan, masa kita main, masa indah lah gitu ya, masa bahagia gitu. Jadi selalu mengingatkan saya setiap kali melihat kursi jengki misalnya, itu jadi senang gitu. Dari situ, itu sangat personal. Kemudian yang kedua secara umum adalah memang kursi-kursi vintage itu saya melihatnya punya karakter, ada charmnya, ada pesonanya gitu ya, yang saya mungkin tidak dapatkan dari kursi-kursi yang lebih modern. Mungkin juga karena kebanyakan itu handmade, ya. Kebanyakan juga modelnya itu tidak pasaran, mirip-mirip tapi tidak sama gitu ya. Sementara kalau yang kita sekarang dapatkan semua sama gitu kan, dan itu mesin semua gitu ya bikin, jadi bukan handmade gitu. Kemudian juga karena kebanyakan adalah terbuat dari kayu jati, kayu jati yang menurut saya sangat kuat, sangat berkarakter, dan lain-lain. His interest in vintage item is obvious when we hear an old clock ringing during the interview. His interest took him to hunt for various vintage items in flea markets and antique stores.
Saat kita masuk ke pasar loak gitu atau toko antik gitu, biasanya saya nggak punya tujuan harus beli sesuatu gitu ya, atau ada yang diincer gitu, kadang-kadang aja. Biasanya cuma jalan-jalan, lihat-lihat, kemudian biasanya menemukan sesuatu yang kita tidak expect gitu ya, tidak kita kira gitu, oh ternyata lucu gitu segala macam. Makin sering kita misalnya berkunjung ke pasar antik, pasar loak, itu semakin terlatih kita melihat barang itu. Dari kumpulan yang banyak itu kita bisa spot misalnya, oh satu barang ini kayaknya unik, kayaknya jarang ada gitu. Itu lama-lama kita terlatih gitu. Tapi di awal-awal sih asal beli segala macam gitu. Tapi ya. He frequents flea markets to improve his business as he gained vintage design ideas for his own store from there. Belakangan Jakarta Vintage itu membuat sendiri kursinya. Seperti misalnya kursi ini. Ini kursi tua, kursi baru, oke? Modelnya tuh inspired, vintage inspired gitu. Jadi modelnya tua, tapi sebenarnya kursi baru. Nah, kayunya itu yang tua. Jadi kayunya kayu lama, kayu bekas gitu. Kita selalu pakai kayu tua, bukan kayu baru gitu. Jadi kayak bekas kusen, kayak gitu. Kita pakai untuk rangka dan lain-lain gitu. Jadi kalau di awal memang furniture Jakarta Vintage itu semua memang kursi tua. Tapi belakang kayak 2 tahun kemudian kita pikir mungkin kita harus bikin desain kita sendiri. Akhirnya kita ngedesain kursi-kursi yang vintage inspired. Jakarta Vintage improved so fast and demand got higher, so Lutfi decided to make his own products under the brand Jakarta Vintage. The materials used are of the same quality with designs that follow customers' requests. Ya, jadi pada saat kita bikin desain itu kita memang ingin memberikan kayak nafas baru gitu ya, tampilan baru. Kita nggak mau kesannya itu kesan tua banget gitu ya, jadi kayak nggak ada kreativitas gitu. Jadi frame-nya, rangkanya itu emang tua, tetapi kainnya itu saya ingin lebih kontemporer, lebih pop gitu. Jadi makanya kita bikin desain sendiri motif kainnya. Misalnya nggak polos-polos gitu, tapi ada sesuatu kita bikin sendiri segala macam supaya ada kesan kombinasi antara tua dan baru gitu ya, antara lama dan baru, antara tua dan muda gitu loh, kontemporer dan vintage dan gitu. Kita mau menggabungkan sehingga pada saat jadi gitu kesannya tuh kayak fresh gitu ya, vibrant gitu, dan mengingatkan pada masa lalu yang kelabu gitu, tapi mengingatkan pada masa lalu yang indah, yang bahagia gitu. Lutfi thinks of Jakarta Vintage as his own child because everything in it comes from his own ideas with some helps from his friends. Semua yang muncul di Jakarta Vintage itu ya saya yang mengarahkan gitu ya, dari warna, motif, misalnya font segala macam itu saya gitu. Jadi memang saya duduk sama tim kreatif untuk tim graphic designer, tim interior designer atau tim product design gitu. Jadi saya yang mengarahkan.
Since gaining recognition, vintage-themed buildings, houses, and coffee shops are getting more common to attract people. As a result, Jakarta Vintage also attracts more customers. Customer base kita di awal tahun 2012, 2013, 2014 itu kebanyakan adalah expatriate. Jadi orang-orang yang memang udah terbiasa dengan barang vintage, beli di pasar loak itu udah menjadi hal yang gaya hidup yang biasa dan itu memang ramah lingkungan juga kan. Jadi kalau misalnya saya bilang bahwa oh ini kursinya kursi tua, kemudian kainnya ini saya saya pakai dari bekas gorden, oke, atau taplak meja atau ya gitu ya, selimut misalnya dengan motif yang lucu gitu. Oh dia bilang oh even better gitu. Mereka selalu bilang oh bagus, bahkan lebih bagus gitu. Tapi kalau waktu itu orang lokal kita kasih tahu bahwa ini kainnya nih bekas gorden loh. Oh boleh yang baru nggak gitu. Dulu masih belum sadar, belum melihat gitu ya keunikan atau kebagusan dari menggunakan recycle gitu. Tapi lama-lama akhirnya customer base kita 90% lokal. Ya, jadi pasar untuk barang-barang vintage itu selalu niche memang, oke, dimanapun ya. Secara umum orang lebih suka dengan barang-barang yang lebih praktis, yang lebih terlalu unik gitu, nggak terlalu suka aja. Jadi memang selalu ini niche market, jadi orang kecil segmennya itu. Tapi segmen yang kecil itu memang selama 10 tahun terakhir ini makin lama makin besar, gitu. Tapi secara umum barang-barang yang lebih laku adalah barang-barang yang misalnya di toko tertentu itu ya, misalnya yang sekaligus banyak semua orang punya gitu, masih seperti itu gitu ya, atau yang lebih minimalis, yang lebih netral, yang lebih fleksibel gitu. Karena kalau misalnya kursi Jakarta Vintage itu bisa nggak, oh ini kayaknya nggak matching nih sama rumah gua yang minimalis gitu kan. Ini nggak matching nih sama yang lain, gua polos-polos, ini kok tiba-tiba ada warna gitu, jadi kayaknya nggak matching gitu. Kebanyakan orang memang lebih banyak yang mungkin ya, seleranya yang lebih aman lah gitu ya. Oke, jadi memang kelompok orang tertentu aja yang biasanya menyukai sesuatu yang unik gitu, atau yang nggak pasaran. Not just his store, Lutfi's own house also shares the same vintage feel as his studio and gallery. Jadi segala macam saya suka yang vintage gitu, memang untuk pribadi ya. Kalau untuk klien saya ngikutin klien, tapi untuk pribadi ya kayak rumah ya, saya nyaman dengan rumah seperti ini gitu, mengingatkan saya pada misalnya pada masa kecil yang bahagia gitu kan. Itu penting juga untuk supaya kita mood kita selalu bagus gitu kan. Kita dikelilingi oleh misalnya objek-objek atau artwork yang kita suka gitu. Jakarta Vintage is growing rapidly with massive following, despite Lutfi not having any background in product design. However, he keeps on searching for something to improve his business. Oke, saya background pendidikannya adalah ilmu politik, dari Universitas Indonesia. Kemudian saya bekerja di advertising agency global, multinational.
Sehingga saya terekspos dengan desain gitu, karena kan dengan art gitu, karena advertising itu kan gabungan dari semua dari semua disiplin sebenarnya, khususnya yang menyangkut keindahan gitu. Jadi secara artistik, secara kreatif saya jadi udah terekspos dan udah punya disiplin gitu, sehingga itu saya terapkan pada saat saya bikin secara intuitif atau secara insting gitu, jadi bukan secara formal gitu. Has Lutfi ever wondered that Jakarta Vintage will turn out better if he went to a design school? Memang saya dulu memang pengen sekolahnya tuh, pengen kuliah desain, tapi nggak jadi. Akhirnya saya masuk politik ya. Apakah saya akan berbeda, akan menjadi lebih bagus kalau saya itu nggak tahu juga, karena ya itu nggak bisa diprediksi sih segala macam gitu. Karena jadi gini, mungkin saya akan seperti kebanyakan orang juga desain yang sekolah desain gitu ya. Karena saya tidak punya background desain, jadi saya menggabungkan semua yang saya tahu itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin jadinya lebih unik gitu ya. Despite coming from a different background from what he does today, it doesn't stop him from pursuing his dream in furniture. He will always keep trying to improve his work. Jakarta Vintage has many customers, but Lutfi always maintains his humble personality. He thinks Jakarta Vintage doesn't need to achieve a certain goal. Saya nggak ngelihat Jakarta Vintage atau saya sendiri sebagai sukses, enggak. Saya cuma ngelihat bahwa saya melakukan sesuatu yang diterima oleh orang gitu ya, dianggap bagus, dianggap unik dan lain-lain, itu udah suatu pencapaian tersendiri buat saya gitu. Ada orang beli, ada orang pakai gitu ya, ada yang menggunakan jasa Jakarta Vintage gitu untuk interior design dan lain-lain, itu udah sebagai sebuah sukses buat saya. Nevertheless, Lutfi has acquired outstanding achievements through Jakarta Vintage. Oke, mungkin dari sekian penghargaan yang saya udah terima, yang paling saya bangga mungkin pada saat saya masuk 10 besar kalau nggak salah, atau salah satu dari Good Design Indonesia. Itu tahun 2018 yang mengadakan adalah Kementerian Perdagangan. Oke, itu saya merasa dihargai gitu kan, jadi kita senang. Juga pada saat misalnya kita pameran di Milan gitu ya, di luar negeri gitu, itu kita merasa nggak jelek-jelek amat nih gitu. Lumayan lah gitu ya untuk di pameran internasional kayak gitu. Kemudian ada yang membeli barangnya segala macam kayak gitu, itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Kemarin saya terpilih sebagai salah satu nominis ya, untuk Asia Pacific Influencer di bidang desain gitu. Yang itu sesuatu yang nggak nyangka dan nggak bermaksud untuk jadi influencer. By the way, saya nggak terlalu senang dengan istilah influencer. Jadi mereka ngelihat impact saya dengan Jakarta Vintage terhadap desain, terhadap komunitas, terhadap lingkungan. Karena saya juga aktif di organisasi ya, di asosiasi
sehingga saya ada community activity-nya, volunteerism-nya. Kemudian juga dengan saya hanya menggunakan kayu-kayu bekas, itu juga dampaknya terhadap lingkungan gitu. Kemudian saya juga bikin buku, jadi ada kontribusi giving back to the community gitu. Saya jadi pembicara, saya juga kadang-kadang ngajar gitu di universitas ini. Itu mungkin sesuatu yang bisa mereka melihatnya sebagai ada dampak. Ya, itu mungkin 2 penghargaan itu yang saya merasa senang. His published book discusses various themes. Happy Vintage from 2015 focuses on vintage interior design. Art Design Vintage from 2016 focuses on art pieces inspired by a vintage item. His latest book, 100 Days of Quarantine from 2020, contains a series of interviews with 67 experts in different fields with one grand theme: what has changed post-COVID-19? Seeing the success of Jakarta Vintage, does Lutfi has any encouraging message for business starters out there? Salah satu modal menjadi entrepreneur bagi saya adalah keberanian atau kenekatan. Jadi nekat gitu, nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu banyak kalkulasi, nggak terlalu banyak teori, tapi you just do it gitu, of course perlu perencanaan, perlu observasi, perlu research, perlu segala macam ya, persiapan, iya betul. Tapi ada saat dimana kita we just do it, kita lakukan aja sesuatu yang menurut kita penting atau harus dilakukan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak berteori, jangan terlalu banyak mikir gitu kan. Kadang mikir perlu tapi berhenti, abis itu you do it gitu. Karena kalau nggak akan selesai, nggak akan mulai, nggak akan jadi gitu. Itu biasanya kita bisa melihat peluang gitu kan, peluang apa nih yang belum ada atau belum penuh gitu kan, masih banyak lowongnya, ruang kosongnya gitu kan, kita bisa isi itu. Kita harus selalu terus-terusan kreatif, kreatif, memikirkan cara berpikir kreatif, kemudian melihat segala sesuatu secara positif. Kayak biasanya gitu kan, ciri-ciri entrepreneur kan seperti itu. Dia selalu positive thinking, selalu optimis, selalu kreatif, kayak gitu. Kalau bisa dikelilingi oleh orang-orang yang sejenis, yaitu orang-orang yang kreatif juga, orang-orang yang positive thinking juga. Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang negatif thinking, yang segala macam, ya kita akan terpengaruh dan mungkin juga kita akhirnya menjadi nggak jalan-jalan gitu, kayak gitu. Ya, just do it, ya, just do it, gitu. The journey of Jakarta Vintage that started out as a hobby is hoped to inspire those who want to start a business. With hobby as the foundation, Lutfi Hassan and Jakarta Vintage encourage you to keep being creative in various fields and not to give up in running a business.